Assalamualaikum, selamat pagi masih dari konten ngapain aja. Teman-teman hari ini mau cup shift 3 ataupun malam nih. Jadi punya banyak waktu buat bantuin Cece bikin konten, bikin keseharian daily vlog. Tapi sebelumnya pagi ini kita mau ngopi dulu teman-teman. Bikin kopi 2 gelas nih. Kita berdua sambil bahas konten apa yang akan dibikin nanti. Sambil bikin rencana-rencana ke depan gimana memajukan konten dapur ngapain aja. Biar lebih rame lagi, biar lebih variatif lagi. Tapi kita bikin kopi dulu ya teman-teman. Ini kopi kesukaan kita berdua nih. Kopi ABC susu langganan kita. Kopi warung aja lah, nggak usah kopi yang carinya ribet-ribet. Ini udah cocok banget. Tinggal kita seduh dengan air mendidih. Harus air mendidih pokoknya. Nggak bisa kalau misalnya nggak mendidih. Kopi itu akan kerasa kurang nikmat kalau airnya nggak mendidih. Jadi tiap-tiap bikin minuman harus dengan air yang mendidih banget teman-teman. Sambil minum kopi nanti kita akan bahas nih teman-teman. Gimana ramenya konten minuman yang kemarin udah kita buat teman-teman. Baru 2 hari penayangan udah tembus 700 view teman-teman. Itu udah alhamdulillah banget, udah makasih banget buat teman-teman yang udah kasih respon yang luar biasa banget. Jadi bener nih kalau misalnya menerapkan ilmu cocokologi, kalau misalnya udara lagi panas-panasnya, bikin konten minuman itu pasti laku. Dan ternyata bener teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini ataupun beberapa hari ke depan masih panas, kita akan bikin konten tentang minuman. Kopi panas udah mateng. Udah selesai, kita kocek dulu, kita aduk biar nanti kita seruput bareng-bareng sambil bahas rencana-rencana ke depan. Tapi kayaknya kita akan bikin konten tentang minuman dulu teman-teman. Dengan modal yang gak lumayan banyak, mungkin bisa jadi inspirasi ataupun ide jualan dengan modal yang murah tapi bisa menghasilkan cuan yang berlipat buat teman-teman yang keidean bakal bikin usaha jualan di luar sana. Kita lihat dapur ngapain aja yang slow dulu ya. Dengan cahaya seadanya, kopi pagi udah jadi. Lanjut, masak satset butuh cepet aja. Di depan ada tukang mamang sayur yang jualan ikan pindang teman-teman. Nggak pakai lama, Cece langsung eksekusi. Bumbunya juga bumbu balado yang ada di dapur ngapain aja. Tinggal di blender, nggak usah diulek. Tinggal kita blender, masukin bumbunya standarisasi. Garam, gula, jahe. Dan ini ada paket yang datang teman-teman hari ini. Hari ini Mang Ucup dibeliin ataupun order lunch box untuk bekal makan siang ataupun bekal-bekal untuk hari kerja teman-teman. Karena emang butuh banget, karena kalau misalnya lunch box-nya itu aja bakal bosan. Jadi kita order yang agak bisa dimasukin ke microwave kantor. Jadi kalau misalnya bawa bekal bisa diangetin di kantor. Saya adalah tipe orang yang makan masakan rumahan teman-teman. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya makan siang turun pakai lift dulu, antri dulu. Nggak bisa, udah terlalu kelaparan. Effortnya itu lumayan lama kalau misalnya kita nunggu makan, lapar. Itu ntar bisa-bisa 1 jam kemudian baru makanan datang. Nggak bisa, pengen kalau misalnya lapar langsung tinggal buka, tinggal angetin. Jadi kita harus siapin dari rumah. Dan ngapain juga kita harus beli kalau misalnya makanan di rumah lebih enak, beras di rumah lebih baik. Nggak usah kita beli. Langsung bawa eksekusi makanan yang ada di dapur ngapain aja buat diangetin di kantor dan di microwave kantor. Untungnya di tempat kerja ada microwave yang bisa digunain rame-rame tuh. Jadi kalau misalkan semua orang pada makan siang itu udah rame banget teman-teman. Jadi keidean juga karena ngelihat teman-teman lain pada bawa. Jadi kita adalah geng bapak-bapak yang bawa masakan rumah nih ke kantor. Sempat searching kesana sini di toko oranye ataupun Shopee lah. Kita sebut aja Shopee ya. Kita nggak bisa beli bahan tempat makan yang stainless karena harus dimasukin ke microwave. Jadi jatuh pilihannya ke wadah yang kaca super tebel ini teman-teman. Lumayan bagus kalau menurut saya. Jadi nggak apa-apa lah kita beli yang agak premium dikit tapi manfaatnya itu emang bener-bener langsung kita rasain teman-teman. Kalau misalnya box kaca kayak gini, lunch box yang kaca kayak gini itu udah tahan panas beberapa derajat dengan suhu yang tinggi itu udah aman lah kalau misalnya dimasukin ke microwave. Ini ntar kalau misalnya teman-teman pengen samaan, linknya akan saya taruh di deskripsi. Lumayan banyak banget ini kapasitasnya dan packingnya juga nggak kaleng-kaleng. Kalau misalnya
beli lunchbox yang premium, itu dibungkusnya bener-bener super rapih dan harus di videoin teman-teman. Kalau misalnya kita nanti ngalamin kerusakan, kita punya klaim ada videonya, dan karena lumayan videonya daripada kita delete, langsung kita masukin aja ke konten dapur ngapain aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang keidean, pengen samaan karena mungkin warnanya yang estetik, langsung check out aja dengan link yang ada di deskripsi nanti. Ini bubble wrapnya berlapis-lapis teman-teman. Lumayan bagus juga ini karena tebal banget. Bahannya kaca dengan 3 sekat. Ukurannya macam-macam, ada yang 1 sekat, ada yang tanpa sekat maksudnya, ada yang 2 sekat maupun 3 sekat. Saya pilih yang 3 sekat karena ngurangin jumlah nasi, jadi lebih baik kalau misalnya jumlah nasinya itu terbagi jadi beberapa sekat lah. Nasinya lebih kurang itu lebih bagus buat saya. Kalau menurut saya ini adalah lunchbox untuk para pekerja kantoran teman-teman. Bukan untuk anak-anak, nggak disarankan karena bukanya juga butuh effort. Dan beratnya pun kalau untuk anak-anak ini terbilang berat karena bahan dasarnya kaca. Dan ngebukanya juga lumayan butuh effort yang lebih. Anak-anak nggak bisa kalau kayak gini, mereka mungkin keberatan kalau misalnya menggunakan lunchbox yang kayak gini. Jadi ini adalah lunchbox untuk orang dewasa teman-teman. Lumayan bagus, lumayan pokoknya ini bakalan kepake banget karena yang dibutuhkan itu untuk menghangatkan makanan di kantor. Jadi saya cari yang kayak gini nih, pas banget ini udah nemu yang bener-bener bakalan sering dipakai nih. Kalau udah kayak gini bakalan terus ini sih, bakalan sering bawa makanan dari rumah nih, entah itu masuk shift pagi, shift siang, ataupun shift malam teman-teman. Tinggal bawa masakan dari dapur ngapain aja, angetin di kantor, langsung kita nikmati bareng teman-teman lainnya di kantor. Timbul pertanyaan, kenapa nggak nyuruh OB aja Mang buat beliin makanan? Sama aja, nyuruh OB itu malah jadi berlipat ganda waktu belinya. Karena satu orang OB itu bisa dititipin sampai 10 ataupun 20 orang. Gimana mau makan kalau misalnya nunggu satu orang OB yang ngelayanin 20 orang titipan, itu sama aja dengan 2 jam pengerjaan teman-teman. Jadi lebih praktis itu emang bawa masakan dari rumah, lebih sehat, lebih enak, ya udah nggak ada lawan pokoknya. Mungkin segini dulu konten dari Dapur Ngapain Aja hari ini, karena ini adalah konten yang biasa aja, konten yang vlog amatir tentang keseharian kita pagi ini sebelum konten yang seriusnya nih. Karena rencananya siang ini kita akan konten minuman dingin lagi teman-teman. Ngelihat respon yang cukup baik, yang cukup rame di konten sebelumnya, kita putusin nanti akan kita bikin konten cincau, cappuccino cincau teman-teman. Itu adalah minuman yang seger banget kalau misalnya kita nikmatin di hari yang panas kayak di Jakarta Selatan hari ini. Cukup sekian dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, di share dan di like.